Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our sixth meeting of Social Linguistic and TESOL courses. Today, di mana hari ini kita akan belajar, we will explore one of the most fascinating and common phenomena dalam multilingual communications, di mana kita akan membahas yang namanya code switching in linguistic, terutama dalam konteksnya TESOL. Nah, di sini have you ever noticed yourself switching between English and bahasa Indonesia when talking to your friends or even in a class without realizing it? Kira-kira pernah nggak kamu ganti bahasa saat mengobrol ya? Nah, maybe you start in English, then suddenly move to Indonesia, to make your point clear, atau sebaliknya dari Indonesia tiba-tiba switch ke bahasa Inggris. So like saying, contohnya seperti, I'm sorry, I'm so tired today. Nggak tahu kenapa bisa capek sekali. Nah so that's what we call code switching. So, and just what? It's not a mistake. Itu bukan suatu kesalahan, it's a natural and powerful part of bilingual communications. Dimana itu adalah bagian kalian saat belajar bahasa Inggris dan lain-lain. So, in today's sessions, we will discover that code switching really means why people do it and how it can actually be used effectively in English language teaching. So here, by the end of today's meeting, kalian akan mendapatkan namanya explaining what code switching actually means dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis utamanya whether it is intersential, intrasentential, or tag switching. Yang kedua ada yang namanya understanding the functions dan reason kenapa people itu sering melakukan yang namanya switch dalam bahasanya dalam berbicara. Nah, kenapa kita kadang-kadang tiba-tiba bisa berbicara campur mix juga bisa, atau apakah untuk mengemphasize, untuk clarity kejelasan, atau bisa maybe just for comfort. Yang ketiga ada yang namanya analyze how, bagaimana code switching itu bisa terjadi dalam real TESOL classroom situations misalnya saat guru menjelaskan grammar, memberi instruksi atau misalnya membangun kedekatan dengan siswanya. Nah, di sini yang terakhir and finally use code switching strategically bukan cuma sebagai suatu kebiasaan tapi juga sebagai teaching tool yang membantu students memahami materi lebih cepat dan lebih confident So in short, after this class, you will not only know what code switching is, but also how and when to use it effectively in your future English teaching. So here, to warm up, let's start with the quick dialogue. Di sini ada teacher. Alright students, please open your book to page 20. Halaman 20 yang ada gambar conversation-nya. Nah, students-nya jawab, oh, this one, miss. Oh, di teacher-nya merespon kembali, yes, betul, that's the one. So, see, from this example, the teacher makes English and Indonesia, secara lebih natural, bukan karena dia nggak bisa bahasa Inggrisnya, but because she wants her students to understand more easily. That's exactly what we call code switching in actions, di mana perpindahan dari satu bahasa ke bahasa lain secara sengaja dan fungsional, bukan karena lupa, tapi karena ingin membuat komunikasinya lebih jelas dan efektif. Di sini. So what? Di sini, you notice what happened here, ada code switching-nya. Di sini lihat, between two language in a single sentence, atau single conversations. So in this case, the teacher is actually being smart and strategic, she use both languages, pakai dua bahasa, to make sure bahwa siswa-siswanya itu mengerti apa yang dimaksudkan atau diinstruksikan. So, that's the beauty of code switching, Itu akan menjadi jembatan dalam pemahaman antara dua
ya, dua bahasa. Nah, dari sini kita akan tahu what is code switching. So, what exactly is code switching, ya? Di sini ada code switching is the practice of alternating between two or more languages, ya. Di sini ya, kalian bisa lihat or language varieties within a single conversation, ya, atau misalnya situasi yang lain. Nah, di sini kalian bisa lihat according to the Wardle 2006. Code switching is the practice of moving between two or more languages or language variety in a single conversations. Ya, kalau dijelaskan secara sederhana, code switching itu adalah kebiasaan seseorang berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dalam percakapan yang sama. And sometimes we do it to emphasize something, ya, untuk mengklarifikasi something, ya. Ya, untuk mengklarifikasi sesuatu ya agar untuk mendapatkan suatu kejelasan. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya. Ada yang di sini bilang sometimes we do it to emphasize something ya. Atau juga secara simpelnya itu because it just feels natural ya agar kita bisa merasa nyaman saat berkomunikasi ya. Nah, so for example, when you say I'm so tired today, ya, tidak tahu kenapa capek sekali. You are not being confused, ya. Kamu cuma menyesuaikan bahasa agar ekspresinya lebih sesuai atau pas dengan, ya, dan sampai kepada lawan bicara. So in short, code switching is a smart communication strategy. Ya, a way for bilingual to express themselves clearly and naturally. Ya, seperti yang sekarang Miss lakukan ya, Miss juga menggunakan code switching ya. And here for example, nah I can't believe misalnya ada I can't believe it, dia datang telat lagi, ya. So from this ya, di sini kalian bisa lihat that's code switching. Oh saya nggak percaya dia atau dia terlambat lagi. And remember, code switching is not a random or careless ya, bukan suatu kesengajaan ya. It's actually a systematic and meaningful detail ya di sini meaningful sentence. So here some more detailed explanations of studies ya, code switching ya with code mixing bisa juga ditambahkan ya. And here today we are going to discuss more about sociocultural study of code switching in more detail ya, di mana di sini lihat ada historical background-nya ya. Lihat di sini ada code switching yang mulai muncul tahun 1950 ya. Di sini lihat 1950 dan sampai dengan 1960 ya. When here linguistics started observing bilingual communications ya, di mana terutama di daerah Afrika ya. So you need to remember ya, di sini dalam konteks TESOL, untuk menggunakan code switching secara strategis itu bisa membantu students understanding, ya, build rapport, and bisa menciptakan yang namanya inclusive classroom environment ya. Yang tadi kan di Afrika dan misal di sini ada apa? India dan Caribbean. Ya. Nah, di sini so don't be afraid to switch as long as it's meaningful and helps you learn grow ya. Dimana kalian bisa lihat ya, especially by linguists di sini bahwa code switching between language is not just a random, it actually show identity dan solidarity ya. Lihat dari John
Gumper 1967 ya, describe code switching as the symbols ya, tools used for bilinguals express identity ya, untuk solidaritas. Ya, artinya ketika seseorang berpindah bahasa dalam percakapan, itu bisa menunjukkan siapa dia, dari kelompok mana dia berasal, dan seberapa dekat hubungan sosialnya dengan lawan bicara. Nah, then later, di sini selanjutnya, sekitar tahun 1980, a linguist named Shana Poplave ya classified three main types of code switching. Ya, mengelompokkan lagi menjadi 3 jenis code switching. Ada yang intersentential, intrasentential, dan intext switching. Nah, dari researchnya Shana ini ya, linguistik itu mulai sadar ya that bilinguals don't switch because they are confused, tapi mereka itu karena mereka cerdas ya and socially aware, sadar bahwa mereka tahu kapan, di mana, dan dengan siapa bahasa tertentu dapat lebih tepat digunakan. Ya, di sinilah dalam in the TESOL field, dalam konteks TESOL-nya, discussions tentang code switching itu akan lebih menjadi penting. Pembahasannya dimulai dari tahun 1990 dan tahun 2000 ke atas. Ya, karena ruang kelas semakin multilingual pada tahun ini ya, dengan siswa dari berbagai latar bahasa. Teacher sudah mulai ya melihat that strategic code switching could actually help students ya. Bisa nolong dari apa? To support comprehension ya, build rapport, and create a more comfortable classroom environment. Ya, dari sini. So, from being seen as a language problem, code switching is now recognized as a powerful teaching and communication strategy dalam multilingual education ya. Now, di sini kalian bisa lihat bahwa code switching based on Populax 1980 bahwa code switching itu nanti dibagi jadi 3. Kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Sebelum itu kita akan bahas beberapa tentang yang namanya socio-cultural studies of code switching ya, beberapa research tentang code switching ya, di mana di sini code switching itu bukan hanya sekedar ganti-ganti atau kita beralih bahasa ya, but a complex sociolinguistic phenomenon that reflect how people construct meaning, identitas, dan relationship hubungannya dalam komunikasi. Nah, di mana dalam sosiolinguistik, researchers-nya itu biasanya mempelajari code switching from the major perspective dari 3 pakar ya. Di sini ada Myers-Scotton, Masters, Models, Identity, and Code Switching, and Interactional Approaches. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari Mayer ya. Di sini kalian bisa lihat dari model paling terkenal ini yang sering muncul, The Markness Model by Carol Myers 1993. Menurut Mayer di sini setiap pilihan bahasa yang digunakan seseorang menunjukkan social meaning ya, khususnya hak dan kewajiban, right and obligations antara pembicara dan pendengarnya. Nah, jadi when someone choose a particular language, ya mereka akan sedang menunjukkan peran sosial mereka dalam konteks itu yang mereka bahas ya. There are 3 concepts di Mayer ini. Pertama ada unmarked choice, bahasa yang dianggap normal atau expected dalam situasi tertentu. Contohnya misalnya di kelas bahasa Inggris, guru memakai bahasa Inggris ya, karena itu sudah diekspektasikan. Ya, pelajarannya bahasa Inggris, pasti pakai bahasa Inggris. Atau misalnya yang kedua adalah marked choice, yaitu bahasa yang tidak bisa dipakai dalam konteks itu, digunakan untuk negotiate new social rules. Contohnya guru tiba-tiba pakai bahasa Indonesia untuk menegaskan sesuatu. Ya, untuk memperjelas. Misalnya, guys, please focus ya. Nah, ini penting banget. Nah, ini kan mereka memfokuskan agar siswanya lebih fokus terhadap materi yang sedang dibicarakan. Lalu yang terakhir ada yang namanya exploratory choice. Kita membicarakan sesuatu yang belum yakin, code mana yang lebih tepat digunakan. Nah, jadi si gurunya bisa bereksperimen ya dengan switching. So the core principle of this model is called the negotiation principle. Ya, di sini ya dari Mayer itu artinya yang sering disebut sebagai
negotiation principle. Choose the form, kalian memilih bentuknya for your contribution such that it index that the right and obligations ya yang akan kamu mau gunakan saat kamu berbicara dengan listener-nya. Nah, dengan kata lain, setiap kali kita berbicara, we are not only exchanging information but also negotiating relationship. But however, some scholar criticize this model ya karena dianggap terlalu mengandalkan asumsi peneliti tentang maksud pembicaranya. Nah, tetapi tetap sampai sekarang model ini sangat berpengaruh dalam memahami the social motivasi ya, motivasi dibalik dari code switching. Yang kedua ada yang namanya identity and code switching. Ya, hubungannya. Sini ya, kita bisa lihat let's move ya to the second perspective dalam identity and code switching. Ya, di sini kalian bisa lihat code switchingnya sebagai cara seseorang menunjukkan menegosiasikan atau bahkan menentang identitas mereka, menantang identitas ya. For example, Monica di sini 1992 dan sampai 1995 studied bilinguals in Quebec ya and found that switching languages can be a political or economic act. Nah, misalnya seseorang bisa beralih dari bahasa Inggris ke Prancis untuk menyesuaikan diri dengan audiensnya atau sebaliknya. Nah, untuk menunjukkan kekuasaan atau resistensinya. Kemudian ada Rampton 1995 mengintroduce the concept of crossing, ya, menyeberangi ketika seseorang menggunakan bahasa atau dialek yang bukan milik kelompoknya. Nah, contohnya seorang remaja bahasa Inggris ya kadang-kadang menggunakan Punjabi atau Creole Inggris ya yang lebih terdengar keren katanya untuk yang sekarang or to connect with minority friends. Nah, jadi mereka itu crossing di sini etniknya ya. Saling bukan bertabrakan ya. Ketemu ya antara etnik yang satu dengan etnik yang lain or social boundaries to create a solidarity or humor ya. Menghibur bisa ya. Through this lens dari perspektif ini ya, code switching itu akan tidak akan membuat orang namanya confusion ya. It's a performance identity. Orang bisa switch ya. Orang-orang bisa melakukan switching, code switching untuk menunjukkan kedekatan menandai keanggotaan kelompok atau bahkan membangun resistensi sosial terhadap dominasi bahasa tertentu. Itu untuk yang identity and code switching. Selanjutnya ada yang interaction and code switching. Nah, the third perspective fokus itu dalam dialog conversation ya atau interaksi. Seperti Aurel di sini 1984 mengatakan bahwa kita harus melihat code switching bukan sebagai hal eksternal ya. Bukan hal eksternal tapi sebagai part of conversational organization. Jadi yang penting itu bukan kenapa orang itu melakukan code switching, tapi bagaimana switching itu digunakan untuk mengatur percakapannya. Misalnya di sini ada to mark contrast ya. Oke, enough theory. Cukup dengan teorinya. Sekarang kita latihan. Ya, atau misalnya to signal untuk memberikan signal adanya perbaikan. No, I mean maksud saya bukan itu. Ya. Atau misalnya untuk bisa menunjukkan kesopanan ya atau emphasis kamu. You did really well ya. Nah, ini ya-nya itu kan ke bahasa Indonesianya. Ya kan dan lain-lain. So, jadi switching itu bisa menjadi alat untuk mengatur giliran bicara ya, turn taking atau memperhalus penolakan, soften your refusals ya, atau memperjelas makna dari apa yang ingin kamu sampaikan ya. Nah, tapi di sini Stroud 1998 mengingatkan bahwa kalau kita hanya melihat percakapan tanpa memahami konteks budaya yang lebih luas, kita bisa kehilangan makna sosial yang sebenarnya. Ya, jadi we should combine microanalysis ya conversation dengan microanalisisnya yaitu culture and society. Ya, budaya dan masyarakatnya. Nah, lalu yang terakhir, ini maksudnya bagaimana kita mengintegrate definisinya ya. Kalau kita menggabungkan semua perspektif tadi, code switching bisa didefinisikan sebagai pertama the use of two or more languages or linguistic system within a single communicative
even to signal shift in context, identity, dan relationship. Artinya, switching bukan terjadi secara acak ya, tetapi it happens because of the context ya, to signal menunjukkan adanya perubahan dalam topik, emosi, dan social relations. So, the meaning of code switching itu muncul from the interaction itself, dari interaksinya sendiri, bukan dari aturan yang tetap di luar percakapan. Ya, so in social linguistics, code switching is both a linguist act, ya, and a social act. It's about how people use language creatively to express identity, build solidarity, dan negotiate meaning. Ya, dari sini kalian bisa lihat code switchings. Ya, kita sum up dari semua model atau perspektif. Ya, kalian bisa lihat code switching reflect how multi-language speaker itu akan menavigasi social world ya melalui bahasa. Meyers menunjukkan bahwa switching akan mengekspresikan social roles-nya. Kalau Heller itu menunjukkan adanya konstruk identitas dengan solidarity. Sedangkan Aurer itu akan menunjukkan bahwa organisasi itu interaksi organisasi dan meaning making. Jadi ketika kita switch ya antara Inggris dan bahasa, kita bukan hanya mixing languages ya, but also mixing culture, emotion, and identity. It's what makes our communication more rich, authentic, and human. So, kamu harus ingat ya bahwa konteks TESOL menggunakan code switching strategis bisa membantu kalian itu lebih memahami ya apa itu code switching atau dengan bagaimana language diversity-nya. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang tipe-tipe code switching berdasarkan Poplack 1980 ya. Di sini Poplack classified code switching dari 3 ya, seperti yang tadi sudah dibahas, intersential switching ya. Pertama, kita lihat intersential switching. Nah, di sini itu artinya switching between sentence, antara kalimatnya. Ya. Di sini artinya satu kalimat pakai bahasa tertentu, lalu kalimat berikutnya memakai bahasa yang lain. Ya, contohnya di sini I don't want to go, nanti aja deh. Ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat the first sentence is in English and the second is Indonesia, dari bahasa Indonesia. Nah, biasanya tipe ini terjadi saat pembicara ingin mengganti topik, menekankan sesuatu, atau misalnya menyesuaikan nada bicaranya. Ya, itu untuk yang inter, inter, berarti in, di dalam, di antara ya. Yang kedua, intra-essential switching. Nah, di sini, this one happens inside a single sentence, ya. Within the sentence, dicampur antara dua bahasa dalam satu struktur kalimat. Contohnya, my mom told me to beli some bread before coming home. Nah, yang ini kan to buy aja kan harusnya to buy ya, tapi kamu switch menjadi to beli, membeli ya. Nah, di sini ada perpindahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam satu kalimat. Ya, this is the most common type among bilingual speakers ya, karena mereka bisa dengan lancar berpindah tanpa kehilangan makna atau grammarnya. Nah, jadi cukup satu di sini yang di switch. Lalu ada yang ketiga yang namanya tag switching. Nah, this is when kapan kita menambahkan short words or phrases ya, saat kamu ingin menambahkan kata pendek atau phrases from another language, dari bahasa lain, biasanya di akhir atau di awal kalimat. Contohnya di sini, you are coming tomorrow, kan? Nah, kan-nya ini kan bahasa Indonesia ya, memperjelas apakah kamu benar-benar mau datang ya nanti, atau it's a nice day ya. Nah, ini hari yang baik ya. Nah, ini kan orang Indonesia ya, sedikit-sedikit kadangnya bilang, oh iya, ya kan, dan lain-lain. So, text switching ini biasanya digunakan untuk membuat percakapan terasa lebih akrab ya, lebih natural, dan lebih friendly. So, each type of code switching serve a different communicative functions ya. Kadang-kadang bisa untuk menunjukkan emosi, sometimes for clarity ya, kejelasan, or even to express solidarity with others.
So in short, bilingual speaker itu bisa men-switch, berpindah tidak secara random ya, but intentionally, disengaja ya. Mereka tahu kapan ya mereka harus melakukan switching ya yang untuk membuat ya pesan mereka itu lebih jelas dan lebih ekspresif. Now, let's talk about why people actually code switch. Kenapa people itu melakukan code switch? Nah, but before that, let's try to analyze this one. Ya, di sini ada contoh code switching-nya. Ini ada beberapa percakapan antara guru dengan muridnya. Kalian bisa lihat yang warna ungu itu adalah tag switching ya setelah kita analisis. Yang ke merah itu ada intersensual dan yang biru adalah intra. Nah, di sini kalian bisa lihat gurunya bilang GL ya di sini, guru language maksudnya di sini. Good morning, how are you today? Ya, studentnya jawab, I'm fine. So last week we have written about expressing wishes and hopes. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit lagi tentang ini? Nah, ini lihat, ini namanya intersensual. Yang pertamanya bahasa Inggris, keduanya bahasa Indonesia, ya, inter dalam satu. Jadi mau pilih mana? Tidak ada di tengah-tengahnya, tidak ada perubahan ya. Nah, me di sini jawabannya me. Expressing wishes adalah mengekspresikan keinginan. Nah, me di sini adalah satu ini ya, short words menunjukkan saya. Ini namanya text switch, yang me-nya itu text switch, sisanya intersensual. Bahasa Inggrisnya dulu langsung ditambah diperjelas dengan bahasa Indonesia. Lalu di sini selanjutnya ada for example, I wish you all the best. Gurunya merespon, good, but today kita akan membahas wishes. Nah, lihat di sini gurunya switchingnya dua kali ya. Pertama bahasa Inggris dulu, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris lagi. Ya. Lalu di akhir ada siapa yang bisa membedakan wish and hope. Sama ya, masih tetap intra, lihat intra. Mereka itu switchnya bisa berkali-kali dalam satu kali kesempatan conversations. Yang keempat, student 4-nya menjawab, I think wishes and hope, dan hope itu same. Nah, ini ya, masih bisa intra ya. No, wishes adalah keinginan, sedangkan hopes adalah harapan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, how about hopes? Nah, ini inter ya, bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggris. Nah, kalau hope adalah harapan. Nah, for example, I hope you will pass mathematics test. Nah, ini juga intersensual. Bahasa Indonesianya dulu, baru ke bahasa Inggrisnya. Oh, baru di sini gurunya bilang lagi, kita melanjutkannya ya, kita diskusikan expressing wishes lagi. Ini juga intersensual. Nah, so please be quiet, Wiwi. Siapa lagi yang punya pendapat? Ini dari awal sampai akhir ya. Miss dikasih warna cuma hanya bagian depannya saja. Yang belakangnya juga masih bisa diwarnai ya. Nah, yang S2 di sini ya terakhir saya. Nah, saya di sini adalah text switching ya, text switching bahasa Indonesia, expressing wishes to express a desire dan bla bla bla. Nah, ini contoh simpelnya ya. Kalian bisa gunakan ini untuk menganalisis bagaimana guru atau misalnya kalian berkomunikasi di kelas atau di tempat lain. Selanjutnya, kita akan membahas reason and functions of code switching. Ya, di sini kita lihat bahwa kalian harus sadar ya, to talk about why people actually code switch. Pernah kalian sadar bahwa tiba-tiba kalian itu ngomong campur ya, mix antara bahasa Inggris dan bahasa tanpa kalian rencanakan lebih dahulu ya. It's not because you are confused, tapi karena kamu ini menyesuaikan konteks dan perasaan saat bicara. So people code switch for many different reasons ya. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, klarifikasi ya. Fungsinya untuk mengklarifikasi ya. To explain meaning more clearly. Contohnya, it means honest. Jujur ya. Sometimes ya, di sini kita men-switch untuk memperjelas makna atau memastikan pendengar itu mengerti maksudnya ya. Kalau emphasize
emphasize itu untuk meng-highlight atau men-stress poin pentingnya itu bagian yang mana. Ya, contohnya, this is very important. Ngerti kan? Kalian mengerti, ya kan di sini. Ditambah kata importantnya. Ini jelas. Ini apa yang penting dan lain-lain. So, kita berpindah bahasa untuk menekankan sesuatu biar agar lebih kuat ya dan lebih ekspresif. Yang ketiga ada solidarity. Nah, kalian bisa lihat contohnya good job. Ya, teman-teman, good job teman-teman. Nah, ini digunakan untuk to build closeness. Ya, kedekatan kamu menunjukkan keakraban dan rasa kebersamaan dengan lawan bicara. Lalu ada topik shift. Ya, contohnya, oke, cukup teorinya. Now let's practice. Nah, dari sini kalian bisa lihat penjelasannya bahwa untuk menandai perubahan topik atau kegiatan, misalnya dari teori ke praktek, ya, perubahan level atau perubahan topik dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada emotions, ya, emotion. Contohnya, the movie was so sad. Duh, was so sad tuh katanya, bikin nangis banget. Nah, ini ya, kita gunakan bahasa lain lebih bisa mengekspresikan perasaan kita dengan lebih natural. Nah, ini ya. So, from this example, we can clearly see that code switching is not a sign of confusion, bukan dari kebingungan kamu, but it's a sign of connection, hubungan ya. Artinya, ketika seseorang berpindah bahasa dalam percakapan, itu bukan karena dia bingung, ya, bukan kalian bingung, tapi karena dia tahu bagaimana beradaptasi dengan konteks sosial dan emosionalnya. Ya, di sini. To show what the speakers ya are emotionally aware, socially smart ya, and linguistically flexible. Mereka tahu kapan harus menggunakan bahasa tertentu atau menciptakan kedekatan, penegasan makna dan atau mengekspresikan perasaan. So when we switch, we are not just mixing languages, tapi juga mixing meaning, emosi, dan identitas. So, code switching itu akan membantu kalian mengekspresikan diri dengan cara yang lebih manusiawi dan natural. Ya, itu akan menjembati bahasa, connect cultures, dan reflect who we truly are as a bilingual speaker. So that's why in sociolinguistic, code switching itu akan dilihat sebagai yang namanya linguistic creativity and social intelligence, not as an error. Ya, di sini kalian bisa lihat. So, code switching dalam TESOL context. Nah, dari sini, it's what makes the communication richer, warmer, and more real, ya, terutama dalam kita fokuskan TESOL konteksnya. Dalam English language teaching, ya, terutama di Indonesia seperti kita ini ya, both teachers and students often share the same first language. Semuanya pakai bahasa ibu ya, bahasa Indonesia. Nah, that means switching between English and bahasa Indonesia itu bisa sebenarnya mendukung learning process ya, bukan menghalanginya. Ya, dalam konteks ini, code switching itu bisa menjadi strategi yang sangat efektif untuk membantu siswa memahami materi yang lebih sulit, menjelaskan makna kata, atau menurunkan kecemasan saat belajar bahasa asing. For example, di sini lihat ada contohnya, ada bagaimana positive use dalam di classroom ya. To explain difficulty tadi ya, atau vocabnya, grammarnya, to manage classroom. Ya, jadi tambahkan instruksinya. Manajemen kamu to build rapport dan reduce anxiety. Lalu ada to check, mengecek students understanding. Ya, dari sini. Adapun contohnya di sini kalian bisa lihat, for example, okay, the teacher-nya bilang, ya di sini might say, okay, remember, when is the past form of go, katanya. Sama seperti kalau dalam bahasa Indonesianya pergi, jadi pergi ke masa lalu ya, when. Ya, di sini. Nah, ini kan kalian kalau dijelaskan, the teacher-nya mengatakan when is the past form of go, sama seperti pergi, jadi bentuknya lampau. Now, by connecting the new English concept to the student's first language,
Ya, the teacher makes the explanation, penjelasannya lebih jelas dan lebih relatable ya. Selain itu, guru juga bisa menggunakan namanya code switching untuk classroom management, seperti memberi instruksi, menegur, dan dengan cara yang lebih halus atau membangun keakraban dengan siswanya. Contohnya, ada lagi misalnya, okay, please focus ya, katanya, let's continue our discussions. Atau misalnya contoh seperti ini, ada students-nya bilang, saya expressing hopes is. Nah, saya, di sini dia meminta, maksudnya dia ingin menjawab ya, saya. Expressing hope is used when there is a good chance of something happening. Teacher-nya bilang, I agree with your opinion. Expressing hope adalah mengekspresikan harapan. Dan hope used when we make a hope in the future. Nah, studentnya lagi merespon, iya. Jadi expressing wish di keinginan dan hopes adalah harapan. Nah, ini juga pakai code switching ya, lebih ke yang namanya inter ya, dan ada yang intra. Ada juga tag switching. Dalam percakapan pendek ini semua masuk ya, tiga tipenya. So this helps students connect ya second language concept dengan their first language-nya. So, in other words, in TESOL classroom, code switching itu bukan dari sign dari kelemahan ya. It's a pedagogical choice ya. It help teachers balance between maintaining English ya, English exposure and ensuring students comprehension-nya. Namun, tentu saja penggunaan code switching itu harus strategik dan limited supaya siswa itu tetap mendapatkan cukup input dalam bahasa targetnya yaitu bahasa Inggris ya. When used wisely, dengan ini ya, kamu akan lebih bisa menjembatani ya, mengkoneksikan antara bahasa, culture, dan pemahaman dalam kelas. Ya, di sini. Seperti yang tadi kan, bilang apa? When is the past form go, dan lain-lain ya. Lalu di sini kalian bisa lihat ya, harus ingat, too much switching can reduce exposure to English. Jadi harus diseimbangi ya. Bisa juga, so teacher need to use strategically, misalnya only when it helps communication. Hanya digunakan saat untuk memperjelas atau untuk komunikasi. Ya. Now let's move on to the little fun of called exercise. Di sini ada yang namanya spot the switch. Ya, dalam aktivitas ini kalian akan mencari dialog ya. And your job is to identify mengidentifikasi di mana code switching-nya terjadi and why it happens. Here, kalian ada contoh dialognya. Okay guys, take your worksheet. Ya, kalau sudah selesai, raise your hand. Ya, katanya. Atau Miss, boleh open book? Katanya. Atau no, it's closed book ya, don't cheat. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, bahwa yang pertama, okay guys, take your worksheet ya. Kalau sudah selesai, raise your hand. Nah, kira-kira ini masuk yang mana? Intrasensial, tag switching, atau intersensial? Ini masuk yang ke intra ya. Inggris, Indonesia, Inggris lagi, Indonesia lagi. Itu berbalik-balik ya. Berarti intra ya. Kalau Miss, boleh open book nggak? Kalau ini apa? Intra juga. Ya. Kalau yang terakhir, yang ketiga, no, it's closed book ya. Katanya don't cheat. Nah, ini apa? Kalau yang ini, yang ketiga adalah tag switching. Ya, no, katanya. It's closed book ya. Ya, di sini. Itu tag switching. Nah, dari sini ya, kalian bisa mendiskusikan lagi dengan beberapa kalimat yang kalian cari nanti. Kalian harus fokuskan, where does this switch happen? Why did the speaker switch the languages? Ya. And does the switch help makes instruction clearer? Or does it make things confusing? Nah, yang penting kalian bisa cari ya. Through this activity, you will realize, kalian akan sadar bahwa sebagian besar gurunya itu don't switch language secara random. Ya, mereka itu melakukannya untuk tujuan tertentu, menjelaskan perintah, menegaskan aturan, atau menciptakan suasana yang lebih akrab ya. This kind of switching when used intentionally itu akan sebenarnya
membuat classroom interaksi itu lebih effective and meaningful. Ya, di sini. So let's try to analyze di sini kalian between take care your worksheet kan lihat dari tadi ya yang 3 contoh ini. Itu bahasa Inggris kita sudah selesai Indonesianya. Why? Kenapa ini switching? Kenapa disebutkan sebagai intra? Nah, why? The teacher switched to Indonesian to make the instruction clearer. Penjelasan instruksinya agar lebih jelas untuk siswanya ya yang pertama. Kalau ya this is clarification fungsinya untuk mengklarifikasi ya. The use of ya terakhir itu lebih friendliness ya. Making the tone softer and more natural. Kalau yang kedua, Miss, boleh open book. Nah, di mana di sini? Within the sentence, intra-sensual switching. Ya, di mana students-nya mix both Indonesia boleh dan bahasa Inggris open book ya. Kenapa ini termasuk intra? Karena it shows natural bilingual pattern ya. Students feel comfortable expressing meaning menggunakan kedua bahasanya. Itu bukan confusion, tapi untuk efisiensi, untuk lebih memudahkan berkomunikasi lebih cepat. Yang ketiga, no, it's closed book. Ini termasuk pakai apa? Tadi tag switching ya, di mana it's closed book English and ya Indonesian. Why? Ya, kenapa ya-nya itu tag switching? For example, it's to soften the instruction ya, dan akan membuat lebih apa untuk solidaritasnya ya, a friendly teacher-students connection ya, walaupun dengan maintaining authority-nya. So overall ya di sini code switching itu berfungsi untuk klarifikasi, solidarity ya, dan classroom management to give more instruction lebih natural dan maintain order. Ya, dari contoh ini menunjukkan dalam TESOL classroom code switching itu is not a sign of confusion, tapi merupakan suatu cara strategik untuk membuat komunikasi lebih smoother, clearer ya, and more effective for bilingual learners. And now we next level kita practice ya reflective tasks-nya. Kalian bisa menuliskan 100 sampai 150 words ya mendescribing a situation when you or your teachers use code switching in class. Nah, kalian juga harus menambahkan lagi ya isinya why did it happen? Kenapa gurunya pakai code switching di beberapa kalimatnya? Atau did it happen? Atau did it help the students understand better? Apakah saat dosennya menggunakan code switching itu kalian lebih mengerti ya, lebih paham atau tidak? And how could it be used effectively in teaching? Apakah lebih berguna dan lain-lain? Ya, kalian bisa gunakan. Nah, dan sama seperti halnya untuk hybrid class juga, tugasnya ada, yaitu membuat reflection task tadi ya, 100-50 words yang sudah berisi materi tadi ya. Ada 2, kamu satu video summary materinya sebagai absensi kamu, kedua isi jawaban reflection task-nya. Kamu boleh upload digabungkan dalam video, jadi bisa lebih dari 5 menit ya. Atau dibagi 2 ya, videonya satu lagi bentuknya dokumen. Deadline-nya adalah tanggal 6 November 2025. So here, alright, let's summarize today's key points ya, di mana code switching itu artinya alternating between dua bahasa ya atau lebih dalam suatu conversations ya. Itu bisa berupa intrasensual ataupun tag switching, di mana orang-orang itu akan code switch untuk kejelasan, mengemphasize emotions dan solidarity. Terutama dalam TESOL konteks, code switching is not a problem, bukan sebuah masalah, melainkan a teaching strategy yang digunakan dengan baik dan efektif ya. Tujuannya itu adalah untuk membalance bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris, dan first language-nya mendukung untuk effective learning. So remember, code switching is not a sign of weakness. It's a sign of linguistic flexibility. So,
Yeah, my final message for today is don't be afraid to switch codes. Yeah, being bilingual or multilingual is a superpower. It allows you to move between words, yeah, culture and communities. So before we end, you need to remember ya bahwa bahasa itu adalah dinamik ya. Language is dynamic and switching between codes itu akan menunjukkan your linguistic intelligence ya. Your IQ akan terlihat your IQ ya saat menggunakan code switching. So as a future English teachers ya, kamu jangan takut untuk men-switch when it helps you students understand better. Just make sure it serves a purpose. Yang penting ada tujuannya. So next time you mix English and Indonesian in class, don't feel guilty. So feel proud that you are practicing a real word communication. Thank you for your participation today. See you in the next meeting. And don't forget to keep observing code switching around you in the conversation, media, and the classroom. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.